Kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama Ridwan Kamil masih terus bergulir di Bareskrim Polri. Mantan Gubernur Jawa Barat itu bahkan telah memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan tambahan terkait perkara tersebut. Sementara itu, Lisa yang juga dijadwalkan hadir dalam pemeriksaan justru mangkir dari panggilan. Ketidakhadirannya membuat pihak Bareskrim harus menjadwalkan ulang agenda pemeriksaan tersebut pada pekan depan. Langkah ini dilakukan agar proses penyelidikan tetap berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Nanti pas pulang aja. Tentang hasil DNA. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, alhamdulillah saya memenuhi kewajiban undangan dari Bareskrim untuk melengkapi finalisasi laporan yang kami kirimkan. Kurang lebih ada 12 pertanyaan, ya. Mayoritas adalah pertanyaan-pertanyaan seputar hasil tes DNA. Kemudian juga secara aturan hasil tes DNA itu memang bisa diperlihatkan. Jadi saya tadi diperlihatkan, ya. Dan hasilnya seperti yang diumumkan oleh tim dari Kesehatan Polri bahwa ya memang genetikanya juga tidak ada sedikit pun identik, kan begitu ya. Sehingga akar dari semua ini adalah kan tudingan yang tidak berdasarkan dengan bukti. Itulah kenapa kita melakukan laporan pencemaran nama baik. Nah, setelah ini nanti dilanjutkan proses-proses hukumnya karena sudah masuk ke ranah hukum. Jadi kita menghormati ranah penyidik dan lain-lain. Lebih detailnya seperti biasa Pak Muslim akan menjelaskan, tapi intinya agenda saya itu secara umum juga saya sudah lega ya, fitnah besar ini bisa ditepis oleh sebuah cara ilmiah, yaitu tes DNA. Pasca keluarnya hasil tes DNA yang menyatakan bahwa CA terbukti identik sebagai anak kandung Lisa, namun tidak memiliki keterkaitan biologis dengan Ridwan Kamil, kasus dugaan pencemaran nama baik tetap berlanjut. Mantan Gubernur Jawa Barat tersebut menegaskan bahwa proses hukum yang telah berjalan tidak akan dihentikan begitu saja. Ridwan Kamil menilai langkah ini penting, bukan hanya untuk membela nama baik dirinya dan keluarga, tetapi juga sebagai pelajaran agar setiap individu lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, khususnya di ruang publik dan media sosial. Ia berharap kasus ini dapat menjadi efek jera bagi Lisa maupun pihak lain agar tidak sembarangan melontarkan tuduhan tanpa dasar dan bukti yang jelas. Apakah ini ada supaya efek jera, kan begitu ya? Tadi kan sudah disampaikan. Nah, saya kira semua orang tahu lah gitu loh. Ya semua publik juga menyatakan supaya seperti itu, supaya ada efek jera. Makanya nanti ke depan ini biar bergulir gitu loh. Ya tentunya ya kita hormatin. Apapun nanti keputusannya itu menjadi, ya ini kan penetapan tersangka, saya kira ya dalam bulan ini saya kira tidak terlalu lama ya. Kenapa? Karena unsurnya sudah terpenuhi. Jadi soal itu Mas Fikri, kita hormatin saja, kita jalan seperti biasa, bahwa karena kasus ini sudah ada di ranah penyidikan, jadi kami hormatin apa menjadi kerja-kerja dari pihak Bareskrim Mabes Polri. Kira ini kan menjadi pembelajaran untuk kita semuanya, agar berhati-hati bicara tanpa bukti di media sosial. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kan selama ini kan memang nggak terbukti apa yang dituduhkan. Selama ini kan dituduhkan bahwa ZA adalah anak biologis. Ternyata kan fakta ilmiahnya sudah ada bahwa tidak identik. Makanya ya menjadi pembelajaran ke publik juga agar berhati-hati untuk bicara ke media tanpa ada bukti. Kebohongan apa? Nggak ada kebohongan, dia yang tukang bohong. Dia yang tukang bohong.
Selain gugatan pidana yang diajukan Ridwan Kamil terkait dugaan pencemaran nama baik, perkara ini juga merambah ke ranah perdata. Lisa Mariana diketahui telah melayangkan gugatan perdata yang saat ini masih berproses di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, pasca keluarnya hasil tes DNA yang menyatakan CA bukan anak biologis Ridwan Kamil, muncul pertanyaan besar, apakah keyakinan Ridwan Kamil semakin kuat bahwa gugatan perdata dari Lisa akan ditolak oleh majelis hakim? Dan di sisi lain, publik juga menunggu langkah lanjutan Ridwan Kamil. Tidak menutup kemungkinan dirinya kembali mengajukan gugatan perdata dengan nilai ganti rugi fantastis, yakni sebesar 100 miliar, sebagaimana pernah ia utarakan sebelumnya. Jika hal itu benar dilakukan, maka perseteruan hukum antara Ridwan Kamil dan Lisa dipastikan akan semakin panjang, sekaligus menjadi perhatian besar masyarakat. Ya, kalau misalnya Pengadilan Negeri Bandung menyatakan eksepsinya diterima, berarti perkaranya berhenti sampai di situ gitu loh. Nah, kita lihat ke depan terkait tuntutan dari kita kembali mengenai ganti rugi, ya karena kalau gugatannya eksepsinya tidak diterima, otomatis kan semuanya itu kan menjadi tidak otomatis sudah gugur lah kan, kira-kira begitu ya. Nah, terkait dengan gugatan kita ke depan seperti apa, sebetulnya kami yang punya hak sebetulnya menggugat secara perdata tuntutan pencemaran nama baik, gugatan ganti rugi pencemaran nama baik. Tapi soal itu nanti kami pikirkan kalau misalnya gugatan dari Pengadilan Negeri Bandung ini eksepsinya berhenti. Katakanlah misalnya diterima eksepsi kami, artinya kan perkaranya berhenti. Gugatan LM tidak ada lagi. Kami punya keyakinan gugatannya pasti ditolak 1000%. Kenapa? Karena ada hasil tidak identik dari Pak Ridwan Kamil dengan CA. Kami yakin itu, tetapi untuk tanggal 8 apakah nanti dikabulkan eksepsinya atau tidak, lagi-lagi itu kami serahkan ke Pengadilan Negeri Bandung. Kami juga nggak tahu apakah eksepsinya diterima atau tidak. Ya kami juga nggak mau intervensi, Mbak. Itu biarlah nanti menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bandung. Ya nanti ya saya sendiri akan menghadiri persidangannya hari Senin. Ya kita lihat nanti hari Seninnya seperti apa putusannya. Kalau tidak datang lagi ya saya kira ya bagi pihak penyidik ya ini menjadi catatan gitu loh. Berarti kan ada itikat tidak baik gitu loh. Ya bagi polisi ya kalau tidak datang ya bagi nanti ke depan ya akan dilakukan gelar perkara gitu loh. Tidak harus menunggu dari pihak Lisa Mariana sendiri gitu loh. Pihak Lisa Mariana ternyata tidak tinggal diam meski hasil tes DNA menyatakan negatif. Ia tetap bersikeras mempertahankan keyakinannya bahwa CA, putrinya yang kini berusia 3 tahun, merupakan anak biologis dari Ridwan Kamil. Walaupun status tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terus membayangi, Lisa menunjukkan sikap teguh pada pendiriannya. Baginya, hasil tes DNA bukanlah akhir dari perjuangan. Ia masih berupaya mencari celah hukum dan kemungkinan langkah lanjutan untuk membuktikan kliennya. Sikap keras kepala Lisa ini membuat kasus semakin kompleks. Di satu sisi, publik menilai hasil tes DNA sudah cukup jelas. Namun di sisi lain, keyakinan Lisa yang tak tergoyahkan justru membuka babak baru dalam drama panjang perseteruannya dengan Ridwan Kamil. Kemarin kan Pak Ridwan Kamil sudah melaporkan di bulan April ya. April 2025 kemarin. Berproses, kemudian ada pemanggilan dari Pak Ridwan Kamil sebagai pelapor, kemudian saksi-saksi sudah diperiksa, kemudian Lisa Mariana sebagai terlapor juga sudah diperiksa, termasuk juga proses pengambilan tes DNA bagian dari proses penyidikan juga sudah dilakukan dan hasilnya sudah ada. Lalu kan timbul pertanyaan, apakah ini mudah untuk menetapkan tersangka? Ya nggak susah untuk menetapkan tersangkanya, kenapa sudah ada hasilnya gitu loh. Nah tinggal sekarang LM diperiksa dalam rangka untuk setahu saya untuk penambahan
penambahan BAP untuk menuangkan hasil daripada hasil pemeriksaan DNA tersebut. Nah, jikalau dia tidak hadir, ya bagi kami itu kembali lagi itu kewenangan dari penyidik. Apakah ke depan mengabaikan itu, langsung gelar perkara, sekali lagi itu menjadi kewenangan dari pihak penyidik. Gue gak takut digugat. Apa kabar dia tentang kasus korupsinya? Tanggal 22 gue dijadikan saksi di KPK. Malah gak ada aset, gak ada aliran dana ada. Gue akui. Indang Dut, semua pakai Indang Dut. Pokoknya tanggal 22 kita ketemu di KPK. Karena gue sudah dikirimkan surat untuk menjadi saksi di KPK atas aliran dana itu, tapi tidak ada aset. Tentang 1,2 M itu dia mau nyuap temen gue yang sekarang di Mabes, cuman temen gue tolak. Gue nggak tahu dari itu. Lo lihat mata gue, panggil psikolog manapun kalau sekiranya emang gue bohong. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.